Untuk diekspor Maulana mungkin fokusnya di tahun 2001. 2001. Di situ kenal sama Ibu Ayu Flora Nusantara, mungkin kalau di Facebook. Ya, Maulana dibimbing sama beliau, Maulana belajar sama beliau. Akhirnya di Facebook itu kan banyak yang grup-grup dari luar negeri untuk kita bisa menjajakan tanaman kita hanya foto doang. Mikir lagi, dulu Maulana capek ngeliling bawain tanamannya kan, sekarang tinggal foto doang, share di Facebook. Masuklah tuh Messenger, entahlah pesanan. Nah, kayak gitu kan kita mulai pelajarin selah-selahnya gitu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you. Kita nih akan nanya-nanya tentang tanaman hias ya. Saya terinspirasi banget sama sosok satu orang ini. Ini dia Om Maulana. Dia itu terlahir dari bukan petani maupun bukan pedagang tanaman hias awalnya ya. Nah, untuk sampai sekarang beliau itu merambah ke tanaman hias, bahkan sampai ekspor tanaman hias itu sampai ke luar negeri ya. Nih kita mau tanya-tanya dulu sedikit tentang tanaman hias maupun alkisahnya ya. Di alkisahnya nanti untuk ke belakangnya kita lihat bagaimana cerita beliau itu dari nol sampai sekarang. Nih Om Nunuk, bisa perkenalkan diri Om Nunuk? Halo guys apa nih? Monggo. Teman-teman aja kali ya. Oke. Saya Maulana, asli Pasar Minggu. Ya mungkin tepatnya di Pejaten Timur, Pasar Minggu. Emang nggak ada darah petani, kan. Cuman awalnya hobi sang ibu. Berarti masih ada ini lah ya. Tangan mamaku tuh dingin untuk tanam tanaman ini. Awalnya saya kerja mobil. Montir motor mobil. Awalnya mobil malah. Oh, montir mobil. Awalnya mobil. Sekolah lulusan STM. Sekolah bantu mama. Melihat mama tuh lagi pada nanam-nanam apa sih gitu kan. Serius lah. Mainin tanaman. Suatu saat ketemu sama tukang pikul tanaman yang suka keliling. Tukang mengampas yang kayak gitu. Kenalan lah sama mereka. Mereka tuh dari Bogor ternyata. Mama suka beli dari pedagang itu. Lama-kelamaan pernah ada zaman boomingnya anthurium, ingat nggak? Oh iya. Ya, zaman gelombang cinta, zaman Jemani, anthurium lah. Nah, di situ saya kerja masih di bengkel Astra 2000, Sumpah Astra 2000. Di situ assembling perakitan mobil, khususnya mobil, karena lulusan STM. Dari situ Maulana mulai tertarik tuh sama yang namanya tanaman. Tertariknya untuk dijual beli dulu, bukan untuk tanam-tanam untuk nanam perbanyak. Belum sempat belum sampai ke situ lah ya. Nyampainya untuk jual beli. Kok ini pernah jualnya bagus. Ditambah lagi krisis moneter tuh waktu tahun berapa? 98, 99. Mulailah jadi supplier di Ragunan, Kebun Anggrek. Oh, pernah jadi supplier di Kebun Anggrek, Ragunan, sambil nyambi kerja di Astra Sunter. Astra 2000. Tuh ya Lur, beliau juga pernah nyambi itu di Ragunan ya. Bukan langsung terjun libur ke tanaman. Beliau juga di Astra dulu nyambi-nyambi di Ragunan untuk tanaman hias yang lainnya. Ya, oke Om, kita lanjut lagi ya. Ya. Jalannya waktu Maulana kan hunting tuh ke Bogor, Pasar Minggu nyari tanaman karena terus terang Taman Sari
Bogor itu sentranya untuk tanaman hias. Tuh. Coba tanya kemana aja pasti sentranya tanaman hias di Bogor. Segala macam jenis tanaman hias di Bogor. Ketemulah sama, mungkin udah jodohnya ya, ketemulah sama orang sini, malah sama orang sini gitu kan. Berhenti dari Astra karena kontrakan waktu itu. Sistem kontrak dapat 2 tahun kalau nggak salah. Ilmu montirnya itu masih kepake dong. Di sini kerja di bengkel motor dulu. Tetap sambil nyambi jualan tanaman hias. Nyambinya apa? Dipikul juga ikutan tuh sama yang keliling, yang ngampas juga. Itu ya. Tuh Bukan langsung bisa ngirim ataupun bisa menjual dengan mudah ya guys. Itu nggak segampang itu, tapi beliau juga ya ikut-ikut canvassing ataupun lain-lainnya, karena ilmu itu nggak instan. Ya, benar. Ngampas itu, kalau teman-teman yang nggak tahu ya, ngampas itu ngeliling menjajakan tanaman dari pintu ke pintu. Ya. Dipikul pakai tanggungan, apa sih bahasa pikulan lah kali ya gitulah. Berangkat pagi pakai kereta, perih lah pokoknya lah. Kadang-kadang bawa cuman 15 tanaman, laku cuman 6. Paling keuntungan cuman 160.000 keuntungan tuh. Itu tuh gini Om, itu tuh tanaman sendiri atau punya orang? Kalau untuk yang modalnya agak besar itu Maulana bawa dulu, tapi kalau untuk yang agak-agak murah paling Maulana beli dulu. Oh gitu sistemnya. Kalau yang agak murah itu setoran, kalau yang agak mahal, kalau yang agak murah setoran, Maulana belilah, tanggung resiko gitu kan. Mulailah ketemu yang namanya Facebook. Mulai foto-foto tanaman yang Maulana punya, mulai memperbanyak sendiri tanpa harus membeli dari pedagang lain gitu. Kenapa Maulana mikir kayak gitu? Pertama, kalau hasil tanian sendiri, keuntungan kita tuh 100% punya kita. 100%. Kalau beli misalkan nih beli anggap ini tanaman, ini kita beli misalkan 10.000 ya gitu kan, kita perbanyak nih, tuk 10.000 tuh kita bisa jual berapa? Misalkan kita jualnya 20.000, dapat keuntungan 10.000 toh. Iya, betul. Tapi ada modalnya. Kalau ini kita tani sendiri, kita jual 20.000, modal tuh nggak ada, cuman punya kita semuanya keuntungan. Jadi kesimpulannya itu tertarik untuk ke bidang tani ya. Tani sendiri intinya. Pertama intinya di tani dulu. Kenal Facebook, diposting, mulai pada kenal lah kalau kita tuh penjual yang terpercaya, bisa dipercaya, yang memiliki trust lah ya. Terus kualitas barang, karena kan kita dirawat dulu baru dijual gitu. Kadang-kadang ada pembeli yang kurang percaya sama penjual karena perawatannya kurang maksimal gitu. Maupun dari segi akar ataupun daun ataupun corak seperti itu ya. Bisa dari jenis kesehatannya, terus dari kesehatan daunnya, cacat atau enggaknya, itu mempengaruhi. Untuk diekspor Maulana mungkin fokusnya di tahun 2001. Di situ kenal sama Ibu Ayu Flora Nusantara, mungkin kalau di Facebook ya. Maulana dibimbing sama beliau, Maulana belajar sama beliau. Akhirnya di Facebook itu kan banyak yang grup-grup dari luar negeri ya, untuk kita bisa menjajakan tanaman kita hanya foto doang. Mikir lagi, dulu Maulana capek ngeliling bawain tanamannya kan, sekarang tinggal foto doang, share di Facebook ya. Masuklah di Messenger, mintalah pesanan. Nah kayak gitu kan kita mulai pelajarin selah-selahnya gitu.
Gini Om Nuno, jadi tadi saya dengar itu kan ada nama selentingan itu Flora Ayu Nusantara. Flora Ayu. Nah, bisa dijelaskan detailnya beliau itu seperti apa sih? Bisa sampai mewujudkan cita-cita dan keinginan Om Nuno seperti sekarang ini. Flora Ayu Nusantara itu dia sebuah PT. PT dia bisa menyediakan fitosanitari. Fitosanitari itu surat izin untuk ekspor tanaman ke luar negeri. Oke. Jadi beliau itu menyediakan fitosanitari untuk kita mengirim tanaman ke luar negeri ya guys. Iya. Nah, jadi nanti kita juga tulis di bawah sini untuk Flora Ayu Nusantara ya. Flora Ayu. Berarti beliau juga sebagai guru besarnya Om Nunuk nih. Bisa dibilang seperti itu. Oke Om, kita lanjut lagi. Kalau misalkan untuk ekspor seperti ini Om, yang dibutuhkan apa aja sih Om? Kalau untuk syarat pertama ya tanamannya harus sehat, bersih dari nematoda. Itu pun ada tahap-tahapnya. Dibilang tahap itu tanaman yang mau dikirim harus masuk ke karantina. Harus dicek kesehatannya. Kalau seandainya ditemukan bakteri atau penyakit itu nggak bakalan diizinkan. Oh, nggak bakal diizinkan. Nggak bakalan diizinkan. Surat fitosanitari itu nggak akan keluar. Tanaman yang kita mau kirim masuk ke bagian karantina, diperiksa kesehatannya, sudah lulus lah nih, anggap aja gitu sudah lulus, surat jadi. Nah, ini surat sakti kita nih kalau untuk ngirim ekspor. Fitosanitari itu ibarat kata surat jalan lah ya. Surat jalan, bisa dibilang gitu. Untuk pengalaman di eksportir kayak gimana sih Om? Pengalaman enaknya atau nggak enaknya kan ada tuh pasti. Enaknya seperti apa dan nggak enaknya seperti apa sih Om? Kita nggak usah ngomong enaknya dulu ya. Kita ngomong nggak enaknya. Semua jenis kerjaan pasti ada resikonya. Ada risiko, udah pasti. Nggak semua yang namanya pekerjaan tuh aman-aman aja. Yang Maulana bilang resiko itu dari pengiriman. Pertama pengiriman. Kedua cara bicara kita sama sang buyer yang di sana nih yang kita nggak tahu nih. Anggaplah customer kita di Amerika. Kita nggak kenal dia toh. Jauh di negeri antah berantah gitu kan. Ya, betul. Sistem kepercayaan nih kita nih. Untuk awal-awalnya masuk dari inbox Facebook. Mungkin beliau nanya berapa harga untuk yang ini, berapa harga untuk tanaman ini gitu kan. Lah kita presentasikanlah tanaman yang kita punya. Ini harga segini, ini harga segini. Seandainya udah deal, dapat keputusan, oh iya saya akan ambil yang ini gitu misalkan. Nah, yang terpenting itu cara bicara kita sama sang buyer. Bagaimana jika tanaman sampai sana rusak? Oh, resikonya itu tanaman rusak. Iya, resiko itu tanaman rusak karena di perjalanan itu nggak selamanya cepat. Biarpun kita pakai kargo pun masih ada resiko. Ada resiko yang ditanggung. Masih ada resiko yang ditanggung. Penjual ya. Penjual dan pembeli. Oh, penjual dan pembeli. Nah, resikonya itu ada di penjual dan pembeli guys. Jadi jangan sembarangan juga ya. Kalau misalkan kita mau kirim ke luar negeri itu nggak bisa sembarangan karena melalui proses karantina juga. Nah, yang saya tanyakan itu nggak enaknya apa, seperti apa sih Om? Nggak enaknya gitu loh. Begini, pembeli membayar terlebih dahulu. Pembeli membayar terlebih dahulu sebelum tanaman kita kirim. Gitu kan. Ini udah dari hasil pembicaraan kita di Facebook ya. Deal-dealan lah ya. Udah deal-dealan bisa dianggap gitu. Kita udah deal. Pembeli bayar uang duluan. Ceger. Kita kirim tanaman. Ceger. Kalau tanaman itu nggak nyampe, apa pertanggungjawaban kita? Pertanggungjawaban kita yang dikejar. Nah, itu resikonya. Bila mana gini Om, pembayaran ini kan ada beberapa pembayaran nih. Setahu saya nih setahu saya itu ada beberapa pembayaran. Contohnya apa aja sih Om, biar teman-teman kita nih, dulur kita semua tahu pembayaran apa saja yang bisa dilakukan dari luar negeri ke kita. Kalau untuk yang belum berlangganan gitu ya, apa
bisa dibilang belum pernah kita kirim atau orang baru lah gitu. Maulana gunain PayPal. PayPal itu pembayaran antar negara, pokoknya dunia lah, mendunia lah ya. mendunia, bisa sampai ke pelosok dunia pun pakai PayPal bisa. Kalau di Indonesia mungkin seperti Tokped, seperti di Shopee. Jadi penengah antara penjual dan pembeli gitu. Misalkan saya penjual, AA pembeli. AA bayar ke saya. Ting, ini di tengah nih duit nih. Oh, belum full ke kita ya? Belum keterima sama sang pembeli. Oke. Kenapa? Karena sang pembeli itu pengen tahu ini bener-bener trusted atau enggak. Karena pertama kali nih belanja sama saya gitu. Saya ngirim tanaman. Set. Ini kan tanaman nggak selamanya mulus sampai ke AA, bisa aja sampai seminggu, 2 minggu. Gitu. Gimana tuh keadaannya tanaman nyampe di sana kalau udah 2 minggu? Ya kan? Ada hal-hal yang kemungkinan fatal lah ya. Iya, kalau ini tanaman nyampe rusak, AA bisa komplain nih sama nih tetangga nih. PayPal tadi. Si PayPal tadi penengah uang kita nih. Oke. AA bisa tarik lagi karena ini tanaman nggak mulus nyampe. Itu resikonya. Oh gitu. Dengan ada penengah tersebut, jadi gini Om, kalau misalkan ada terjadi kayak tadi Om Nunuk bilang ke saya kan, barang sampai 1 atau 2 minggu ke saya, apakah dana tersebut kita bagi 2 atau pertanggungjawaban kita full atau seperti apa? Kalau Maulana pribadi, tanaman nyampe rusak, Maulana balikin lagi ke pembeli. Dana tersebut Bukan, atau keputusannya Maulana kembaliin lagi sama pembeli. oke. Kalau mau, Maulana minta dikirim lagi, kirim ulang lagi tanaman yang sama sampai berhasil. Sampai berhasil ke pembeli ya? Sampai berhasil ke pembeli. Maka dari itu, misalkan kita untuk pengiriman 12 tanaman, Maulana nyiapinnya ada 24 tanaman. Oh, di double? Nggak dikirim di rumah. Oh, di rumah. Maksudnya Cuma 12 tanaman yang untuk dikirim pengganti. 12 untuk pergantian tuh udah disediain lagi 12. Oke. Gitu. Tuh, dulur sadayana ya. Kalau misalkan kita mau ngirim keluar itu, minimalnya itu kita punya double tanaman. Double tanaman dalam artian gini, bila mana ada kerusakan Om, kita bisa kirim ulang. Kirim ulang. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan, jangan juga sampai berpikir ngirim ke luar negeri atau eksportir itu enak. Ya, Resikonya terlalu besar ya. itu untuk option pertama A. Oke. Option kedua, Maulana mulangin setengahnya. Oh, setengah dananya Setengah dipulangin. dana yang dia kirim ke kita, Maulana pulangin setengahnya. 50% kembali lagi cara bicara kita sama sang pembeli. Berarti di sini benar-benar kita berbicaranya itu tanggung jawab yang benar-benar yang kita berikan kepada mereka ya. Iya. Kalau dia nggak mau dikirim ulang, Maulana pulangin uangnya 50%. Kenapa gitu? Kita udah ngirim. Iya. Kita udah mengeluarkan biaya untuk ongkos kirim. Kita sudah mengeluarkan biaya untuk pembuatan fitosanitari. Biarpun tanaman rusak, tapi kan itu kita udah ngeluarin uang. Iya. Itu yang namanya dibilang tadi resiko antara pembeli dan penjual. Oke, untuk antar negara. Iya, untuk antar negara. Nah, selain PayPal, pembayaran yang mungkin ini ya, yang sudah mapan ataupun yang lain-lainnya, mungkin pembayaran dari segi apa Om? Banyak ah. Kalau untuk langsung ke rekening kita itu TransferWise bisa. Oh bisa? Langsung antar rekening bisa ya? Antar negara bisa langsung ke rekening kita. Oke. Dengan proses yang lama atau sebentar Om? Kalau antar negara ini? Di sana pun ada pilihannya, mau yang 1 jam, mau yang 3 hari, mau yang 1 minggu. Mereka ada pilihannya di sana. Dari perbankan yang sana ya? Yang diperbedakannya itu jika lebih cepat, mereka kena charge lebih banyak. Kalau nggak salah 15%. 15% dari pengiriman dana yang Dari dikirim. dana yang dikirim. Kalau nggak salah ya. Nah, selain untuk transfer antar bank ataupun antar negara ini, selain itu apa Om? Ada TransferWise, ada Western Transfer. Union, WU. WU, Western yang Union. disingkat tuh WU, kepanjangannya Western Union. Kita ngambil di kantor pos, uang cash. Uang cash ya. Uang Nah,
Selain PayPal juga guys, pembayaran yang lainnya itu ada berbentuknya Western Union, transfer antar bank juga bisa ya. Transfer. Tapi bila mana pembeli dan pedagang itu, pembeli dan penjual itu sudah saling mengenal mungkin Om ya. Ya, Gitu ya? udah langganan Udah lah. langganan. Gitu. Nah, intinya kan di sini kepercayaan guys. Jadi jangan sampai trust kita itu atau kepercayaan kita itu benar-benar hanya dinilai dengan secuil uang. Ya. Benar. Oke. Kepercayaan nomor satu. Nah, kepercayaan nomor satu guys. Mungkin bisa dijelasin nih buat teman-teman juga kan biar tahu nih negara apa aja yang nggak bisa dikirim dengan pito aja gitu. Malaysia salah satunya Malaysia harus punya permit impor. wajib Kalau- memiliki permit impor ya guys. Kalau nggak punya, ya rawan lah kalau kita Rawan. seludupin segala macam, itu nggak bagus. Om.